Today, we will try to do semantic analysis. Yang di-upload Rahim itu kita bahas setelah mitas ya. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengaplikasikan teori makna, artinya menganalisa makna yang berbeda dengan menganalisa kalimat. Ya. As we had already discussed before, that analyze meaning, it means that we analyze the proposition, not preposition. Ya. Dan kita coba sekarang hari ini bagaimana menganalisa makna dalam ranah ilmu semantik, of course. Ya. So, first thing first, that we have semantic analysis which deals with meaning. Bahwa analisa makna itu mencakup menganalisa tentang meaning. It means that the proposition expressed in the sentence, yaitu proposisi yang diekspresikan dalam sebuah kalimat. What do we do? First thing first, we separate inflection from proposition. Remember that? We have inflection like tenses, modality, aspect, to be. Yeah, we don't think about that. We don't analyze that, because if we analyze that, it means that it is the part of syntactic analysis. Itu adalah ranah sintak ya, jadi kita tidak menganalisa itu di dalam menganalisa makna. It means that we separate it from the sentence that we have it. As the example, Albert sent his friends email. Ya, Albert sent his friends email. Itu punya, walaupun send-nya itu bentuknya verb present dan verb 2, send pakai D dan T satunya. But we know that these two sentences have the same proposition. Punya proposisi yang sama. Yaitu adanya aktor Albert melakukan tindakan send kepada siapa? Kepada temannya, Albert's friends. Dan apa yang dikirim adalah email. So we don't think about when did he send that email. Kita tidak berpikiran tentang send pakai D or send pakai T, present or past tense. We don't think about that. So that's why we have to do inflection. Kita harus membersihkan kalimat itu dari unsur-unsur infleksi ketika kita akan melakukan analisa makna. Okay. So, it means that inflection, including the tenses, it must be separated from proposition. And also, if we have to be like SMR was, it has no meaning at all for semantic analysis. These are part of syntactic structure or syntactic analysis. Itulah bagian dari analisa sintak. So first thing first, what do we do when we analyze semantic is that it means that deals with meaning, of course. So we have to do inflection tadi ya, menghapus unsur-unsur infleksi seperti tenses dan to be. Why? Because it has no meaning at all. Okay, do you have any question? Ini yang pertama Anda lakukan. Silahkan bertanya dulu. Do you have any question? Adi? Okay, no question at all? Not yet, ma'am. Okay, thank you. No, ma'am. Thank you. In semantic analysis, every proposition contains one predicative. Dalam analisa semantik, analisa makna, itu setiap kalimat punya, setiap kalimat saya diingatkan, setiap proposisi, basic meaning,
itu mengandung unsur satu predikatif. Disebut predikat bisa atau predikatif. But this is not the same with the predicate that we have in syntactic analysis, of course. And another one that you have to consider is that instead of predicate, we have a varying number of referring expression, that what we call argument. Selain unsur predikatif atau predikat, ada yang disebut dengan argumen. Okay, and you have to know also to understand that the predicate may be a verb, adjective, preposition, and noun phrase. And then, okay, so the argument is that the arguments accompany the predicate have different semantic roles. Argumen yang menemani, yang menyertai sebuah predikatif itu mempunyai roles yang berbeda-beda, different roles, ya. And then, of course, the roles depend on the nature of the predicate and partly on their meaning. Understand that? So when we analyze semantically, we have to omit, we have to do inflection. And then second one, we have to find the predicate. That must be verb, adjective, noun, or pronoun. And the other one that we have to do is that to find out the argument that accompany the predicate. And we know that every argument has what we call semantic roles on the proposition. Jelas? Jelas? Is it clear enough? Do you have any question? No? That's okay. Ayo bertanya saja kalau mau bertanya. Is it okay, Adi? Hello? Ika, hello? Do you have any question, Muhammad? No question, ma'am. Okay, thank you. Ya, itulah yang harus Anda lakukan dalam menganalisa semantik. Stepnya, 1. Membersihkan dari unsur infleksi. Anda ingat bahwa analisa semantik tidak berhubungan dengan tenses, tidak berhubungan dengan to be, tidak berhubungan dengan aspek, modality, something like that. Don't think about that. This is part of syntactic analysis. 1. Kedua, ketika Anda sudah mempunyai proposisi, yaitu mendapatkan proposisi, yaitu basic meaning, you find first thing first, the predicate. Which one is the predicate? In this case, the predicate must be verb, adjective, noun, and pronoun. Understand that? And the third step is that you find out the argument that accompany the predicate. Menemukan argumen-argumen yang menemani, menyertai sebuah predikat. Because every argument has got what we call semantic rules related with the predicate itself. And the number of the argument that you have is what we call valency theory. Teori valensi adalah teori yang menentukan jumlah argumen yang menyertai sebuah predikat. Do you think that it is very different with syntactic analysis? Pertanyaan saya. Apakah itu sangat berbeda dengan ketika Anda menganalisa secara syntactically? Ayo, beda atau sama? Nila, Fidos, Yogi, Muhammad Yusuf, Ika, Gema, ayo. Beda, ma'am. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana, Hanif? Tadi kalau grammar unsurnya
predikatnya beda, tapi kalau ini predikatnya ke menghilangkan apa tadi namanya? Infleksi. Ya. Anda menganalisa secara grammar atau structure, secara strukturali ya, secara struktur. What do you do, Hanif? Sudah ikut kelas sintek? Sudah mencari fungsinya di kalimat. Ya, fungsi itu diberi nama apa saja? Kalau dia berfungsi sebagai pelaku atau aktor, disebut dengan apa? Subjek. Ya, kalau dia berfungsi sebagai menunjukkan sebuah aktivitas, disebut dengan apa? Predikat, verb, is that right? Dan dia mendapat ada sudah fungsinya sebagai objek, maka disebut dengan objek. Okay. So you have to think that syntactic analysis deals with subject, predicate, and object. We discuss about tenses, of course. There is to be, there is tenses, verb 1, verb 2, something like that. Okay. So this is what we call syntactically analysis. But we are doing now what we call semantically analysis. It's very, very different things from syntactic analysis. You know that semantic analysis deals with the proposition. How do we get the proposition itself? So first thing first, inflection, do the inflection. And the second one is that you do to find the predicate. And the other one, that must be verb, adjective, noun, and pronoun. And the other one that you have to do is that to find out the argument. Dalam syntactic analysis tidak ada keterangan argumen, itu tidak ada. Tetapi di dalam analisa proposisi, you have to find out the argument. What is argument? That accompany, argument is that accompany the predicate. Semua yang menemani atau menyertai sebuah predikatif dan punya peranan yang berhubungan dengan predikatif, maka dialah disebut dengan argumen. Dan Anda akan menemukan apa itu valensi teori. Adalah jumlah argumen yang menyertai sebuah predikatif. Itu saja, ya. Okay. If you remember that syntactically the role is called subject, and for the role for semantically is that we call affective, affecting, theme, dan seterusnya. Ya. Kalau kita melihat secara role saja sudah berbeda. Kalau Anda melihat role secara syntactically, itu role-nya ada subject, ada predikat, ada objek. But on the semantically analysis, we have list of semantic roles. Kalau ada sudah ditulis di situ ya di PowerPoint, bahwa list of semantic role is the actor, what else? Affected, affecting, agent, associate, descriptions, effect, goal, link, place, theme, and source. So this is the difference between semantically and syntactically analysis. For syntactically analysis, once again, that the role is subject, predicate, and object. But semantically analysis, the role is like that. Aktor, affecting, dan seterusnya. Maka ketika Anda harus menganalisa secara semantis, Anda harus hafal dulu role-nya. Bagaimana role-role itu masing-masing punya peranan terhadap unsur predikatifnya. Do you have any question? Ya, di sini dikatakan bahwa valency theory is a description of the semantic potential of predicates and the number of types of arguments which may occur with them. Valency theory adalah sebuah teori yang mendeskripsikan tentang potensi makna dari sebuah predikat. Sebuah predikat punya potensi makna. Okay? Dan potensi makna itu
ditentukan oleh jumlah dan tipe argumen yang menyertainya. Oke. Jadi potensi makna itu ditentukan oleh predikatifnya yang berupa verb, adjective, noun, and pronoun. And every predicate has got argument. Potensinya terlihat di dalam argumen-argumen yang menyertainya. Dan setiap argumen punya peranan masing-masing, yaitu terlihat di dalam list of semantic role. Okay, do you have any question? Do you have any question? No, ma'am. Ma'am, saya tuh masih nyari di materinya, Ma'am. Ma'am tuh lagi ngomongin yang mana? Saya tidak Materinya saya nggak tahu yang mana ya, Ma'am. materi Di-upload sama Abdul. minggu sudah diupload, tapi langsung di minggu yang kemarin, bukan yang sekarang itu tidak. Minggu Oh, yang kelima ya, Ma'am? Yang oh, minggu saya yang, bukannya ke-6, pantesan saya bingung sendiri. minggu yang sekarang dipakai untuk setelah midtest, oke? Oh Jadi, iya ya, oke, Ma'am. Iya ya, Ma'am. hari ini kita bicara tentang analisa makna yang sudah kita bicarakan di dalam minggu kemarin. Oh Oke? iya, Ma'am. Oke. Hanya Benar, dapat, mengulang Ma'am. saja. Iya, Jadi adanya konsep proposisi, adanya konsep predikatif, adanya konsep apa tadi? Argumen, adanya konsep semantic rules, adanya konsep valensi teori. Itu saja. Saya tidak mengulang yang selanjutnya lainnya ya, tapi hanya itu. Kenapa? Karena kita akan melakukan analisa makna yang sangat berbeda dengan analisa syntactically. Karena diulang-ulang di sini dikatakan bahwa syntactic analysis is always deals with subject, predicate, and object. Your friend already stated that. Function dari subjek apa predikat itu kan syntactically. Terlihat di dalam tree diagramnya tentunya ya, tetapi kita tidak melakukan uji semantis melalui hal itu. Kita melakukan cara yang lain, teori lain yang disebut dengan valensi teori. Atau kalau ada buka buku-buku lain itu bukan valensi tapi tematik teori. Tematik teori itu juga merupakan analisa tematis dari sebuah makna. Oke. Ika, is it right? Ada pertanyaan dulu. Kalau itu saja ini yang saya terangkan Anda masih bingung, Anda tidak bisa melakukan analisa semantik loh. Sekarang coba dipahami dulu, direnungkan dulu. So you just think about this konsep. 1, proposisi. 2, infleksi. 3, apa tadi? Predikatif. 4, argumen. Anda sudah bayangkan deh ya, argumen itu apa? 5, semantic rules, list of semantic rules. Dan yang ke-6 adalah valensi teori. Itu, konsep itu harus Anda kuasai matang, paham, baru Anda melakukan analisa semantis. Kalau tidak Anda pahami, Anda akan terjebak pada subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Oh lala, salah masuk kamar itu namanya. Oke? Don't do that. This is not semantically analysis. This is what we call syntactically analysis. Kita belajar semantik harus bisa menganalisa secara semantis. Oke, sudah ada yang mau bertanya lagi? Apa itu? Mau tanya. Kalau di semantik kan namanya aktor. Nah, kalau di gramatik namanya subjek. Itu bedanya apa, Mem? Iya, bedanya ya secara semantically, secara syntactically saja. Kalau semantis itu lebih ke maknanya. Nanti Anda bisa tahu, karena belum latihan ya. Lebih ke maknanya. Tetapi kalau ke sintaktik itu lebih ke fungsi-fungsinya. Do you think so? Siapa tadi bertanya? Hani? Ya, oke, Mem. Kita belajar bahasa kan harus dua pikiran, dua logika berpikir kita. Belajar bahasa itu adalah hanya 2, 3. 1, bentuk form. Oke.
Kalau kita belajar form, itu artinya kan kita belajar secara sintaknya. Sudah? Itu subjek predikat. Bedanya di situ. Tapi form, kalau kita belajar form saja, do you think that it's enough for studying language? No. Because antara form pasti ada meaning. Without meaning is useless. Artinya kalau Anda belajar bahasa tanpa belajar makna, useless. Do you think so, Hanif? Oh iya, baik Hanif? Mem. Berarti mungkin Iya. kalau ada kalimat secara grammar benar, itu nanti secara makna itu belum tentu benar juga gitu ya, Mas? Jangan Anda mengacaukan antara ini studi grammar dan studi semantik. Saya minta Anda pisahkan dulu. So when you want to analyze semantically, omit atau apa ya, buang jauh-jauh itu syntactically-nya. Jangan berpikir begitu. Kalau Anda sintak, ya sudah sintak dulu, selesai. Harus semantik, begitu. Oke, nanti Anda akan bisa tahu bagaimana menganalisa secara semantis, tidak dengan ilmu sintak. Oke, jangan dicampur-campur ya Anif. Nanti Anda bingung, nanti ujiannya keluar semua itu nanti. Saya minta menganalisa kalimat, keluarnya subjek, predikat, objek lah, sangke bingungnya, keluar metu, proposisi juga dianalisa, oh lah, bingung namanya. Hanif, do you think so? Baik, Mem. Baik, Mem. Yes, Mem. Ya, jangan dipikirkan sintaknya dulu ya. Saya mengantarkan ini karena saya harus mengatakan berbeda begitu saja. But it doesn't mean that you do two kinds of analysis. No. You just say, I just stated that this is different, itu saja. Tetapi saya tidak menuntut untuk analisa dua-duanya. Tidak mungkin. Saya semantik ya semantik, sintak ya sintak. Tidak mungkin saya minta Anda mahasiswa tolong diuji secara semantik dan sintaktik, itu tidak mungkin karena berbeda sekali. Oke, Hani. Yes, Mem. Yes, Okay, thank you, Mem. Any other questions so far? Konsep itu harus dipahami dulu ya sebelum Anda melakukan analisa makna. Dan analisa makna sangat penting di dalam studi penerjemahan. Karena apa? Sekali lagi saya katakan bahwa syntactically analysis itu surface structure, struktur luar. Tetapi semantic analysis adalah deep structure, struktur dalam, yang menyangkut masalah meaning. Meaning itu adalah deep structure. And you do analysis with semantically analysis. Okay, if you are not confused with the concept, konsepnya sudah paham, sudah matang, maka kita lakukan uji semantically analysis. Oke, sudah diupload sama si Rahim untuk semantically analysis role-nya. Tolong dibuka role-nya supaya Anda bisa melihat peranan masing-masing. Sebentar ya, saya buka HP saya. Okay, let us do semantically analysis. Kita melakukan uji analisa secara semantik. Ya, memang belajar bahasa itu yang dipikir orang-orang itu belajar struktur, belajar menganalisa struktur itu saja sudah selesai, sudah mantap. Padahal banyak hal yang belum terselesaikan. Karena meaning dan form itu adalah relasi di dalam sebuah ilmu bahasa. Oke, would you please open it on the WA, dibuka di WA atau di mana ya, silakan. Saya buka kiriman Rahim untuk minggu yang kemarin. Have you got that? All of the students? Have you got that? All of the students for semantic analysis? Sudah, Mem. Nah, coba buka untuk contoh yang pertama. The Merapi volcano erupted. Okay. So first thing first, we have to do inflection.
Jangan melihat unsur erupted itu bentuk kedua, bentuk ketiga. No. Harus dibuang jauh-jauh. Sehingga apa yang terjadi dalam kalimat itu, adanya proposisi Merapi, adanya basic meaning, Merapi volcano, dan adanya kata irap. So we just have Merapi volcano irap, bukan erupted ya, karena ada infleksi. So for the sentence the Merapi volcano erupted, the proposition is that Merapi volcano irap. Itu saja yang harus Anda pahami. Understand that? Understand that? Bagas? Minatila? Proposisi dari the Merapi volcano erupted apa? Apa? Proposisinya? Halo. Volcano sebagai aktor, Ya. sebagai aksinya. Iya, betul. Jadi ada Merapi volcano ya, namanya volcano ya. Merapi volcano dan irap. Oke, sudah ketemu ya basic meaning-nya. Kemudian Anda mencari predikatornya. Tadi dikatakan bahwa predikator adalah a verb, adjective, ataupun noun. Sekarang kita lihat bahwa predikatornya adalah irap. Oke. You check on the semantic rules what is irap. That's it. Event. Cek kata event. Di situ ada nggak event? Happens ya, bukan event. Event atau description bisa juga ya. Description. Oke, sudah ya ketemu bahwa ada unsur predikator event atau description, ya. Kemudian adanya argumen atau yang menyertai kata irap adalah Merapi volcano. Dan di sini adalah peranannya adalah terpengaruh oleh makna irap tadi yang disampaikan atau yang menjadi predikator dari sebuah kalimat proposisi. Dalam menganalisa semantik tidak boleh mengatakan kalimat, harus dikatakan proposisi karena yang dianalisa bukan kalimat tetapi basic meaning. So in this case valensinya adalah 1 karena affected-nya atau argumennya adalah 1. Masih bingungkah? Sekarang nomor 2 coba. The volunteers climb the mountain. Apa proposisinya? Ada volunteers. Oke. Ada climb. Ada mountain. Oke. Lihat verbnya. Climb. Oke. Ada A1, ada A2. Artinya argumen 1, argumen 2. Argumen satunya apa? Volunteers. Kalau dihubungkan dengan proposisi action, siapakah volunteers itu? Aktornya. Actor. A2 adalah argumen. Ketika argumen mountain itu dihubungkan dengan predikatornya atau predikatifnya sebagai apa? Place, adverb of place, location. Okay. Can you tell this on the paraphrase? Ditulis, dikatakan bahwa ada seorang aktor atau aktor ya, ada aktor yang melakukan tindakan climb, menaiki tangga, dan dia naik Mendaki. dan lokasinya adalah gunung. Is it right?
Ya, ma'am. If you paraphrase this, it means that this is the basic meaning of the sentence. Ketika Anda harus menerjemahkan the volunteers climb the mountain in English, menaiki gunung, naik gunung. Do you think that this is the same meaning? Pertanyaan saya, apakah sama maknanya? Uji maknanya sama tidak? Siapa yang menaiki gunung tangga? Siapa menaiki gunung? Volunteers tadi. Very good. What do they do? Climbing. Naik. Okay. Volunteers naik. Apa yang dinaiki? Mountain. What do you say in Indonesia? Gunung. Gunung. Yeah. Do you think that this is the same meaning between the volunteers climb the mountain and volunteers? Bahasa Indonesianya volunteers ya. Sukarelawan. Sukarelawan naik gunung. Do you think that this is the same meaning from the basic meaning? Do you think the same one? Dengan yang apa tadi, ma'am? The volunteers climb the mountain dengan apa, ma'am? Sorry. Yeah. Coba ya. The volunteers climb the mountain. Okay. Do you make? Would you please make a paraphrase? That's it. Volunteers. There is an action. Sorry. There is an action. Sorry. Action dulu ya. Action. Climb by volunteers to the mountain. Begitu kan? Itu kan meaningnya begitu. Actionnya dulu di ya. Kemudian Anda coba untuk menerjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Coba. Sukarelawan menaiki gunung. Ya. Coba Anda buat paraphrase dari bahasa Inggris Indonesia itu. Samakah? Ada kegiatan naik gunung, oke? Oleh yang dilakukan sukarelawan. Begitu. Sama, do you think so that the meaning is Same, ma'am, same. This is what we call basic proposition. Makna dasarnya itu sama. Ya, itulah yang harus Anda lakukan dalam menguji makna dalam penerjemahan juga harus begitu. Siapa pelakunya? Apa tindakan utamanya? Predikatifnya apa? Siapa yang melakukan? Di mana? Apakah ada yang terpengaruh? Apakah ada yang dipengaruhi? Oke, itulah yang harus Anda lakukan untuk melakukan uji proposisi. Jangan hanya mengatakan, do you think that the same? Yes, the same. Based on the dictionary. Boleh lah. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu bukan uji semantis, itu uji kata dan itu dalam ranah sintaks. Anda, siapa yang ingin tanya lagi ini? Ika sudah tahu maknanya, maksud saya begitu? Sudah tahu? Iya, ma'am, sudah. Coba kalau Anda ada waktu, buka tesis kakak kelas Anda. Banyak sekali yang menguji secara semantis seperti itu untuk uji penerjemahan. Ya, jadi dalam sebuah mungkin apa ya kalimat dalam sebuah novel, you try to ya ini bisa dilakukan menguji makna kalimat. Ini pakai ini. Tapi kalau Anda menguji makna kata itu sudah leksikal, itu nanti ada teorinya sendiri, yaitu disebut dengan componential analysis. Ini dipakai ketika Anda harus menguji kalimat. So how do we do when we have to analyze the meaning of the volunteers climb the mountain? Is it equivalent with the sukarelawan menaiki gunung? Do you think it is equivalent? Iya, equivalent. Pelakunya siapa? Apa yang dilakukan? Pelakunya siapa? Sukarelawan. Dan apa yang mereka apa? Naiki apa? Gunung. Basic meaningnya sama toh? Ada climb, naik, ada volunteers, sukarelawan, dan ada mountain, gunung. Basic meaningnya sama.
argumennya sama, predikatifnya sama. Sudah itu equivalent. Begitu. Halo, siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Hanif, is it difficult for you to understand this? Abdul, hello. How are you, Abdul Rahim? You join our class? Sudah ikut semantik ya kayaknya. Rahim nggak ikut lagi. Halo. Halo, ma'am. That's fine. Okay. Ya. Is there any question? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Ya, coba sekali lagi ya. Ini coba. Example number 3. It was raining. Hujan. Ya. Kebetulan ini tidak ada argumennya dan valensinya 0. Hujan. Oke. Predikatifnya adalah rainy dan dia adalah event. Ya, tidak begitu susah untuk dicari. Larry love. Valensinya 1. Proposisinya adalah kata kerja love. And this is the action. Kalau cek di semantic rule itu adalah action. Siapa yang tertawa? Larry. That is the actor. So when I translate the sentence into Larry laughed, Larry tertawa, do you think this is the same meaning? Do you think this is the same meaning? Yes, ma'am. Ya, sama kan? Nah, makanya saya minta Anda kalau saya tanya, kenapa bisa Anda mengatakan itu sama maknanya? Ya begitu caranya. Ada sebuah action love yang dilakukan oleh Larry. Sama dengan Larry love. Proposisinya adalah love. Predikatifnya dan argumennya adalah Larry. This is the same. Actornya sama, tindak actionnya adalah sama. Oke, jangan ditanya, jangan dijawab. Saya kira begitu menurut pendapat saya, ya pendapat yang bagaimana. Anda harus scientifically, harus analisis yang betul. A grandfather died. Oke, bagaimana menganalisa secara semantis? A grandfather died. What is the predicative? Predikatifnya die sebagai Die. Very good. argumen Jangan satu. lihat died-nya ya. Ya, And then argumennya? a grandfather. Very good. Grandfather. Argumen satu grandfather. Could you clarify? There is an event. Die. Okay. Who died? A A grandfather. grandfather. A grandfather. Ya. Kan Anda harus bercerita tentang kalimat itu toh. Harus diceritakan meaningnya apa. Kemudian Anda mencoba klarifikasi dalam bahasa Indonesia. Oh, seorang kakek meninggal. Ada dua unsur pokok di situ, grandfather dan die. Don't say died, no, just died. Harus Unsur versi pokoknya grandfather. pertamanya ya, mem. Kata kerjanya Hah? versi Apa? pertama. Kata kerjanya itu verb one-nya ya. Iya, Oke, anak mem. apa? Lakukan analisa dengan died dan seterusnya itu kan tenses. Iya, mem. Apa ya tenses dalam semantik? No, this is Mm-mm. syntactical. Itu dikata. Itu yang harus Anda pikir. Sehingga Ya. kalau Anda menganalisa a grandfather died dalam bahasa Indonesia, kakek meninggal, ada sebuah event meninggal. Event atau die itu? Is it right? Ya. Yeah. Siapa yang meninggal? Kakek. Okay. Do you think that you can translate, you can clarify in English, there is an event die, and who died? Grandfather. Affected. The event affected mempengaruhi seorang grandfather. That's it. Meaningnya sama. Yang kedua, nanti the cat killed rat. Proposisinya apa?
That-nya buang. Posisinya Ya, kill, ma'am. predikatnya kill. Itu Predikat. Very good. Kill. Ya, lalu predikator argumennya apa? cat sebagai Argumennya ada agent. 2. Great. Very good. A1, A2, begitu kan? Ya, ma'am. Ada tindakan membunuh, kill. Actionnya kan kill. Apa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Ayo. Yang dibunuh Rat. rat. Yang membunuh cat. Cat itu kan agent. So, okay. So you just second agent on the list. Ada yang agent. The role of argument but its action affects some other entity. Sebuah tindakan yang mempengaruhi yang lainnya. Ketika cat itu kill, pengaruhnya terhadap rat. Do you think so? Yes, ma'am. Yes, Ya. ma'am. Rat itu menjadi affected. Jadi dengan begitu, Anda bisa merasakan bahwa analisa semantis itu berhubungan dengan makna. Berhubungan dengan deep yang terdalam dari kalimat itu. Not surface-nya, bukan bentuk-bentuknya yang infleksi yang waduh bisa berubah-ubah menjadi dia karuan itu surface structure itu. Pasif dari part aktif dan no, don't think about it. You feel that this is meaning. And this is very important when you have to testify the meaning of this sentence based the same with equivalent with that sentence. Okay? Yeah. She is afraid of dog. Valensinya berapa? 2 kan? Ya, ma'am. Proposisi. Ya, saya katakan tadi bahwa predikatif bisa adjektif ya. Jadi di sini afraid adalah state, kondisi bahwa dia takut. Siapa yang terpengaruh oleh kondisi takut tadi? She. She. Yang mempengaruhi kondisi takut tadi? Dog. 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 Can you clarify it in English? Ya, itu harus diklarifikasi, diceritakan kembali meaningnya, disamakan Service dengan condition. bahasa Indonesianya. Ya. Itu after class. Oke. Proposisinya ada 2 valensi. Predikatifnya after. This is link predicate. Di sini ada tidak? Link ada ya. Can merely act as a link between one argument to a team. And A1 adalah meeting. Dan A2 adalah associate. Oke, ada predikatif link yang menghubungkan antara meeting dengan class. You think so? Harvey drowned. Valensinya berapa? 1, ma'am. 1. Kenapa 1? Yang menyertai predikatif kan hanya 1. Harvey. Ada sebuah kejadian drown. Oke, eventnya itu drowned. Kemudian, siapa yang terpengaruh oleh drone itu? Harvey. Harvey. Oke, Anda nampaknya sudah mulai senang ini ya. Mr. Carson started the car. Oke, amati dulu proposisinya. Anda harus bisa, harus bisa, you know, that when you look at the sentence, don't just look at the surface. Sama, lihat orang, jangan hanya surface-nya saja, ya toh, casing-nya saja. Tapi meaning di dalam things, meaning di dalam sentence itu harus Anda cermati mulai sekarang sebagai seorang ahli bahasa. Don't just look at the surface. Yang sekarang orang itu belajar bahasa ya surface saja. Wah, predikat apa, subjek, predikat aktif, pasif. Don't do like that. So you just look at the deep meaning. What is the meaning, Mr. Carson? Okay. Ada kata predikat, ada action start, dan ada car. Okay. Anda lihat tidak ada the-nya tidak dianalisa. Karena the itu analisa sinteks.
Kemudian ketika Anda sudah melihat ada proposisi 3, ada Mr. Carson, ada proposisi start, ada proposisi card, tentukan siapa yang menjadi predikator. Ya, start karena verb. Kemudian tindakan start tadi, the action of start, dilakukan oleh siapa? Mr. Mr. Carson. Carson. Mr. Carson. Yang terpengaruh apa? The Tindakan car. card. Is it? So this is the meaning of the Mr. Carson started the car. There is an action start do by Mr. Carson, and there is a car which is affected by Mr. Carson action. Begitu kan? Itu yang harus Anda klarifikasikan. Sehingga ketika saya menerjemahkan menjadi Mr. Carson memulai atau menghidupkan mobilnya, bukan memulai, menghidupkan mobilnya. Itu kan sama dengan apa yang Anda dapatkan dalam makna Mr. Carson started the car. Ada tindakan menghidupkan, to start. Siapa yang melakukan? Oh, Mr. Carson. Apa yang dihidupkan? Mobil. Do you think that the meaning between English and Indonesian the same? Do you think so? Sama, ma'am. Yes, ma'am, sama. Sama. Do you think? Inilah yang oke, Anda semua setuju ya, maknanya sama. Inilah yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan analisa pada kalimat. Saya mulai dengan kalimat dulu ya. Nanti minggu depan kalau udah ujian analisa kata, yaitu dengan CA atau yang disebut dengan componential analysis. Kita melihat komponen-komponennya apakah sama atau tidak, sehingga kita bisa menentukan maknanya sama atau tidak, ekuivalen atau tidak. Jangan hanya mengatakan saya buka kamus, ma'am. Itu jawaban yang tidak pas. Nanti juga kalau ujian jangan begitu ya, kalau ujian dengan saya. Jangan, kenapa Anda tahu bisa itu sama kalimatnya, kenapa Anda tahu itu kata-katanya sama. Don't say, I have a good dictionary, something like that. Don't say that ya. Atau malah ada yang menjawab, menurut perasaan saya yang paling dalam, waduh itu tidak bisa dianalisa. Ya, analisa harus jelas bahwa kalimat ini sama. Dari segi mananya, tolong diklarifikasi bahwa maknanya sama. Ya, pelakunya ini. Ada tindakan ini yang dilakukan oleh ini dan mempengaruhi ini. Di tempat ini. Begitu kan caranya menganalisa? Ya. Is it? Ada yang mau bertanya? Not yet, ma'am. Ma'am, Sejauh ini mau tanya, ma'am. Ah, Kalau it was rainy itu kan valensinya 0 karena enggak ada actionnya. Kalau misalnya Tidak ada actionnya. Hah? Tidak ada, bukan? Sorry. Tidak ada actionnya, tidak ada argumennya. Terus gimana? Kalau yesterday was rainy itu apakah tetap valensinya 0, ma'am? Apa? Coba apa tadi satunya? Yesterday was rainy. The yesterday was rainy. Ya, kalau yesterday was rainy itu argumennya jadi satu. Karena yesterday bisa dipakai sebagai valensi yang mengacu pada time. Oke, Hanif. Siapa yang tadi tanya? Iya, ma'am. Iya, ma'am. Baik, ma'am. Nah, Berarti kan ada yesterday was rainy. Rainy-nya adalah predikatif sebagai adjektif, dan argumennya ada yesterday. Oke, itu mengacu pada argumen yang menyatakan time. Ada kan di sini time, location. Oke, Hanif, argumennya satu. baik, ma'am. Berarti itu valensinya 1 ya, ma'am? Kalau Ya. Jadi valensi ditentukan oleh jumlah argumen yang menyertai sebuah predikator atau predikatif. Tapi Anda harus mengklarifikasi berdasarkan atas rule semantiknya. Sudah ada rule semantiknya, nanti Anda tinggal menyesuaikan
apa saja semantic role-nya. Okay, is there any question? Any other question? Ika, Firdaus, halo Bagas, mana ini Bagas Yoi kok meneng wae itu? Bagas Yoi. Belum ada, Mem. Kalau sekarang masih aman. Oh ya sudah, belum ada pertanyaan, aman semuanya ya. Ya sudah, Iya, Ma'am. ujiannya sampai di sini ya, sampai di analisa semantik, dan minggu depan tidak ada materi baru yang sudah diupload oleh si Rahim, tolong di keep dulu, disimpan dulu untuk 2 minggu dari sekarang. It means that after the mid-test. Kita bicara lexical relation, kita bicara componential analysis, and reference. Apa jenis-jenis reference dalam bahasa Inggris. No, next week, if you have some question, just ask me. And also we will do again the semantic analysis. Kita coba latihan lagi. We have a kind of review before the mid-test 2 weeks from now. No materials, okay? Thank you Rahim, sudah diupload untuk yang 2 minggu dari sekarang, artinya sesudah mid-test nanti. Saya pakai lexical relation. No question. It's clear enough. Minggu depan UTS, Ma'am. Minggu depan tidak UTS, tapi minggu depan review. Yang harus banyak bicara Anda, bukan saya. Karena saya tidak ada materi minggu depan. Oke? Atau mungkin minggu depan saya share pertanyaan-pertanyaan saya. Tolong dijawab cepat-cepatan. Nah, itu bisa juga ya. Saya akan beri tanda untuk mereka yang cepat menjawab. So start from now, you have to study. Understand that? Saya akan punya pertanyaan banyak. Mungkin salah satu nanti dalam ujian akan saya keluarkan. Dan cepat-cepatan untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Siapa cepat, siapa dapat. Okay, this is the review that we will have for next week. Hadiahnya apa, Mem? Hah? Hadiahnya nilai A. Oh, tanya hadiah, yuk Bagas tanya. Mau Ini rata? nilai A sama pulsa dong, Mem. Usah. Ya saja, lihat saja nanti. Bukan nanti pulsa, nanti kalau nilainya A final mungkin ya. Sekarang baru mid-test sudah minta pulsa. Ya. Bener, Mem. Nanti dapat A. Mem. Iya dapat A, wes. Janji aku kalau bisa lo ya. Jawab pertanyaan saya termasuk aktivitas ini ya. Cepat-cepatan, siapa yang cepat menjawab dapat nilai. Artinya Anda tidak bisa mengikuti kelas saya sambil tiduran. Ayo. Tapi cepat dan benar lo ya, bukan cepat ngawur lo ya. Tergantung sinyal, kalau ngelek-ngelek. Ya. Apa Bagas? Kalau misalnya ngelek-ngelek. Ya nggak tahu saya itu berapa. Ya wes gitu ya. Oke, thank you. Ya, Mem. No question? Aman, Mem. Oh, Mem. Aman ya. Ya sudah. So thank you very much for joining the class for today. Materinya mulai dari minggu kedua sampai semantic analysis ya. Untuk dipelajari, minggu depan saya akan review. Artinya akan saya quiz beberapa pertanyaan. Kemungkinan akan saya tanyakan pada ujian final nanti. No question. Enough. Enough, Mem. You're enough, Thank Mem. you. Thank you very much for joining the class. Bye-bye. See you next week. Stay Thank healthy. you, Mem. Hati-hati Stay healthy, ya. Mem. Stay healthy and safe. Bye-bye.